Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action dan fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini berlatarkan di sebuah kota Tokyo pada tahun 2030, di mana kota diselimuti oleh kabut merah dan resonansi frekuensi tinggi, di mana orang-orang yang mendengar suara akan pingsan, begitu juga hewan. Orang di sekitar Tokyo percaya bahwa kabut itu membawa sebuah virus dan juga wabah penyakit. 6 hari pun berlalu dan setiap orang yang pingsan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kota Tokyo yang tutup perlahan mulai kembali normal. Tetapi semenjak kejadian itu banyak misteri yang aneh bermunculan. Setiap anak muda menyadari ada sebuah kekuatan yang bangkit dalam darah mereka. Nah, mari kita bahas ke alur ceritanya cuy. Seperti biasa dong, sebelum kita mulai biar nonton kalian juga tambah nyaman nih. Pasang dulu lah headset kalian. Lupakan drama-drama tentang mantan. Siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil rebahan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Chihiro Kamina. Dikisahkan pada awal cerita di sebuah kota telah kacau balau akibat resonansi, di mana sekelompok orang terkena virus sehingga darah di tubuh mereka menjadi kekuatan. Parahnya lagi, mereka harus bertarung demi memenuhi takdir. Tampak Kotetsu Doyumoji tengah memanggil Tsubaki Manazuru. Kotetsu tidak senang dengan cara bertarung Tsubaki Manazuru, sebab dia merasa diremehkan. Setelah itu Tsubaki muncul dari bawah mengeluarkan serangan mendadak mengenai Kotetsu. Serangan tersebut memberi dampak buruk bagi tubuh Kotetsu hingga ia terjatuh ke bawah. Melihat kejadian itu, Tsubaki yakin kalau dia sudah menang. Sehingga Tsubaki menertawakan kekalahan Kotetsu. Akan tetapi Kotetsu dalam kondisi sekarat. Lalu muncul ke permukaan menusuk Tsubaki dengan senjatanya. Alhasil kedua orang tersebut pun jatuh bersama. Di sisi lain Akira Harubaki tengah bertarung dengan Haru Minakami. Lantas Haru mengeluarkan jurus gelembung air membuat Akira terjebak di dalamnya. Di benak keduanya sebenarnya tidak ingin bertanding. Akan tetapi sebab suatu keadaan memaksa mereka mengambil jalan pertumpahan darah. Di dalam gelembung itu Akira serasa mau mati. Meski demikian Akira masih sempat menghempaskan jurusnya, menyebabkan Haru terkena dampak buruk bagi tubuhnya. Karena terlalu sakit, Haru menjerit histeris. Sementara Chiyu dan Koume Sakiyama tengah bertanding. Pertarungan sengit keduanya membuat mereka sama-sama terluka parah. Hingga baik Chiyu maupun Koume terhempas dari udara lalu jatuh ke bawah. Di benak Koume dari awal mereka semua telah hancur. Makanya kejadian naas ini tidak bisa terelakkan. Sedangkan Isshin Kakihara saling bertarung sengit dengan musuhnya. Akibat serangan tersebut tubuh keduanya pun tertusuk senjata. Adapun Jun Aoi terkena senjata Inu Akaya. Begitu juga sebaliknya, Inukaya tertusuk senjata Jun. Di sisi lain, Suruga Jumonji mengoceh soal pihak musuh yang telah menghancurkan negaranya sendiri. Sehingga Suruga tidak akan bisa memaafkan pihak musuh. Ketika hendak menyerang, tubuh Suruga tertancap bom milik musuh hingga meledak di tubuhnya. Tidak terima dengan perlakuan pihak lawan kepada Suruga, Julia Ichijo menembakkan panahnya membuat musuh dihujani anak panah. Lantas Card Kaburagi melepaskan sabit kematiannya mengenai tubuh Julia. Meski terluka, Julia masih bisa melemparkan panah rahasianya ke arah Card. Alhasil Card tidak menyadari tertusuk sama anak panah dari Julia. Sedangkan di area lain, Chihiro sedang berhadapan dengan Yuri Shiraki. Sebelum bertanding, keduanya mengobrol, di mana mereka membicarakan takdir mengerikan yang harus dihadapi. Menurut Chihiro, takdir merupakan bayangan bila dikejar ia lari. Sebaliknya, jika manusia kabur, maka bayangan terus mengejarnya. Lantas Yuri mempertanyakan apakah mereka manusia jahat yang sampai harus menderita seperti itu. Mengenai ucapan Yuri, Chihiro sendiri tidak mengetahui jawaban pasti dari pertanyaan tersebut. Setelah itu baik Chihiro maupun Yuri saling serang. Akibat pertempuran itu, keduanya terluka. Kemudian diperlihatkan di mana dunia masih dalam kondisi normal dan belum terjadi resonansi. Tampak sebuah dojo di mana Chihiro dan Kotetsu sedang latihan tanding. Pemenang duel tersebut adalah Chihiro.
Setelah itu Chihiro dan Kotetsu mengobrol soal pertandingan mereka barusan. Kemudian Chihiro memasak makanan. Sehabis masak, Chihiro dan kawan-kawan menyantap makanan. Kotetsu sangat suka dengan telur dadar buatan Chihiro. Lantas Chihiro meminta Kotetsu untuk belajar memasak. Akan tetapi, Kotetsu dengan enggan melakukannya, sebab ada juru masak Chihiro. Karena menurut Kotetsu, dia dan Chihiro akan bersama-sama di dojo, di mana Chihiro ini sebagai pelatih sedangkan Kotetsu menjadi asisten. Lalu Kotetsu bertanya kepada ayahnya. Chihiro lah yang akan mewarisi dojo. Mendengar omongan Kotetsu, ayah tidak menjawabnya. Malahan ayah membahas telur rebus kesukaannya. Sebab ayah memberi jawaban yang tidak nyambung membuat Kotetsu sedikit kesal. Lantas Chihiro mengatakan ia akan memasak telur rebus esoknya. Selesai makan, Chihiro maupun Kotetsu pergi ke kampus. Setibanya di sana, mereka berpapasan dengan Ikura. Terjadilah obrolan singkat di antara ketiganya. Dari kejauhan, Yuri memperhatikan Chihiro dan kawan-kawan. Mendadak, resonansi bergema membuat semuanya pada pingsan. Kala itu, Chihiro masih bertahan mencoba menolong Kotetsu. Tiba-tiba saja, kabut berwarna merah menyelimuti kota. Tidak lama kemudian, Chihiro ikut pingsan. Akibat kabut tersebut, banyak orang-orang yang menghilang, hanya tinggal pakaiannya saja. Sementara Chihiro dibawa ke alam lain. Tidak lama kemudian, muncullah seorang wanita bernama Dux yang mengatakan bahwa di dalam tubuh Chihiro mengalir darah pahlawan. Setelah itu Chihiro pun sadar dari pingsannya. Ketika terbangun, Chihiro melihat ada dokter si Inuki dan perawatnya Koume. Di sana, keduanya menginfokan kalau Chihiro tertidur selama 5 bulan lamanya. Sontak saja Chihiro kaget. Selang beberapa waktu, Kotetsu mengunjungi Chihiro. Setelah itu, Chihiro pulang bersama Kotetsu. Setibanya di rumah, suara resonansi bergema. Ketika Chihiro menoleh ke samping, ia melihat sosok Jun Aoi yang sedang membunyikan resonansi dan Yuri berada di sekitarnya. Tiba-tiba saja muncullah monster di hadapan Chihiro dan Kotetsu. Mendadak sang ayah berada di kepala si monster lalu menghilang. Kotetsu sangat syok melihat peristiwa itu. Kemudian Chihiro berusaha melawan si monster. Selanjutnya semua orang di sana menyaksikan perubahan Chihiro. Setelah kekuatan barunya Chihiro berhasil mengalahkan si monster. Setelah itu Yuri dan Jun pergi dari sana. Chihiro-san! 目覚めたか。厄介なことになったな。千尋さん。Ketika Chihiro mendekati, Kotetsu menghindar. Lalu Chihiro menoleh ke arah monster, teringat bahwa ayah Kotetsu ada di tubuh si monster. Sontak saja Chihiro histeris setelah membunuh ayah dari Kotetsu. Mendadak Chihiro pun tidak sadarkan diri. Tiba-tiba seorang wanita bernama Eiko Morizono datang menolong Chihiro. Lantas Kotetsu bertanya apakah si monster ini adalah ayahnya. Segera Eiko membenarkan ucapan Kotetsu. Mengetahui perihal tersebut, Kotetsu sangat down. Kemudian Eiko meminta Kotetsu untuk tenang. Eiko berjanji akan menjelaskan mengapa bisa terjadi insiden itu. Kemudian Eiko dan Kotetsu berada di dalam ruangan yang sedang menunggu Chihiro tersadar. Di momen itulah Kotetsu bertanya soal ayahnya. Lantas Eiko memberitahukan bahwa ayah Kotetsu ini dirubah oleh Jun sehingga menjadi monster. Sontak saja Kotetsu emosian atas dasar apa Jun tega melakukannya. Tanpa tersadar, Kotetsu berteriak. Lalu Eiko meminta Kotetsu untuk tidak bersuara keras.
sebab bisa mengganggu Chihiro. Ketika Kotetsu hendak menanyakan lebih detail, Eiko tidak bersedia karena ia akan membahas soal ini bersama dengan Chihiro. Setelah Chihiro sadar, ia mencari keberadaan dari Kotetsu. Sewaktu melihat Eiko, Chihiro kaget mengapa teman kuliahnya ada di rumah. Sementara Kotetsu sedang latihan di halaman rumah. Selang beberapa waktu, keduanya berada di ruangan makan. Tampak hidangan ala Eiko ada di meja. Lagi-lagi Kotetsu bertanya soal kejadian yang menimpa sang ayah. Akan tetapi, Eiko dengan enggan mengatakannya. Menurut Eiko, lebih penting adalah mengisi perut terlebih dahulu. Namun Chihiro meminta Eiko bertindak semaunya sampai mengatur mereka. Apalagi masalah ayah Kotetsu yang merupakan hal rumit. Mengingatnya saja, Chihiro tidak berselera makan. Akan tetapi, Kotetsu langsung menyantapnya agar Chihiro juga makan. Setelah itu, Chihiro dan kawan-kawan pun berangkat ke kampus. Setibanya di lokasi, kampus mereka melihat seorang pria yang berteriak histeris. Lantas Eiko mengatakan kalau si pria ini akan berubah menjadi monster yang sama seperti ayah Kotetsu. Kehadiran Koume dan Inuki membuat pria itu tenang. Kemudian Koume menggendong pasiennya. Sementara Inuki terus menatap Chihiro sebab ia tahu Chihiro telah membangkitkan kekuatannya. Apalagi saat melihat Eiko yang bersama Chihiro. Karena dipanggil oleh Koume, Inuki segera pergi. Ketika di kantin, ketiganya mengobrol soal peristiwa manusia yang berubah menjadi monster. Eiko menginfokan bila manusia berada di gerbang, maka proses perubahan sebagai monster terlaksana. Chihiro masih terheran soal keanehan yang menimpa dirinya. Menurut Eiko, hanya Chihiro lah yang bisa menyelamatkan dunia dari kelompok Jun. Akan tetapi, Chihiro tidak mau nasibnya seperti itu. Karena kekuatan dalam dirinya membuat ayah Kotetsu terbunuh. Setelah itu, Chihiro pergi ke toilet. Di sana Chihiro mendengar resonansi, kemudian Chihiro mengetahui Yuri ada di dekatnya. Ia pun mencoba mengejar. Hingga Chihiro berada di suatu ruangan. Di sana Chihiro berpapasan dengan teman kampusnya. Tidak lama kemudian, Yuri menampakkan diri membuka gerbang. Sehingga Ikuro dan lainnya pun berubah menjadi monster. Selang beberapa waktu, Kotetsu ditemani Eiko menyusul Chihiro. Kemudian, Jun mengambil lonceng menggemakan resonansi. Berkat itulah, monster lainnya bermunculan. Eiko meminta Chihiro untuk membangkitkan kekuatannya. Akan tetapi, Chihiro tidak bersedia. Sebab takut akan membunuh teman-temannya dalam wujud monster. Tiba-tiba, Kotetsu memiliki kekuatan yang serupa seperti Chihiro. Saat melihat Jun, Kotetsu semakin emosian hendak menyerangnya. Namun Chihiro dihadapkan sama si monster. Masih Kotetsu bisa melawan monster tersebut, tetapi ia kesulitan menghadapi monster lain. Lantas Eiko menyuruh Chihiro bergegas mengeluarkan kekuatannya. Kalau tidak, Kotetsu bisa dibunuh sama monster. Sementara itu Kotetsu masih berjuang. Karena monster terlalu kuat, Kotetsu kewalahan hingga terhempas ke dinding. Peristiwa itu menyebabkan Chihiro histeris. Shikasho, ikro! Ikusan! Kotetsu! Omae ga tousan da! 彼も英傑の器だったなんて。英傑にしよう。Selanjutnya melihat Kotetsu yang dalam bahaya, Chihiro mengeluarkan kekuatannya. Dengan begitulah, Chihiro berhasil menyelamatkan Kotetsu dari bahaya. Akan tetapi, Kotetsu terkena racun dan harus segera diselamatkan. Lantas Eiko meminta Chihiro mengingat nama aslinya. Sehingga Eiko pun bisa menolong Kotetsu. Kemudian Chihiro mencoba mengingat nama sebenarnya dari Eiko. Setelah Chihiro menyebut nama sebenarnya Eiko, wanita itu berubah wujud. Berkat itulah, kekuatan Eiko kembali sepenuhnya. Lantas Eiko meminta Chihiro fokus dalam melawan monster. Sedangkan Kotetsu, si Eiko lah yang akan merawatnya. Lalu Chihiro terus bertarung dengan monster. Selagi Chihiro bertanding, Kakihara sibuk memotretnya. Akihara Chihiro berhasil mengalahkan musuhnya.
Selang beberapa waktu, Eiko dan Kotetsu menyusul Chihiro. Menurut Eiko, Chihiro sangat hebat, bisa mengalahkan monster dengan mudah. Sesudah itu, Kakihara bersama Tsubasa menghampiri Chihiro. Lantas Kakihara menjuluki Chihiro mempunyai keahlian membunuh. Sontak saja, ucapan Kakihara membuat Chihiro down. Selang beberapa waktu, Jun ditemani Yuni hadir di sana mengeluarkan monster baru menyerang Chihiro. Karena kalimat Kakihara, Chihiro pun tidak bersemangat bertarung hingga membuat dirinya terkapar. Kemudian Jun menyembunyikan lonceng lagi. Akibatnya, Tsubasa terkena dampak. Perihal itu membuat Kakihara kalang kabut. Sementara itu, Chihiro kekuatannya di luar kendali. Jika dibiarkan demikian, nyawa Chihiro dalam bahaya. Adapun Kakihara disamperin sama seorang wanita yang bernama Shoko Hanashima. Di momen itulah, Shoko meminta Kakihara merubah diri untuk menyelamatkan Tsubasa. Sebab Kakihara memiliki darah keturunan heroik. Demi nyawa Tsubasa, Kakihara bersedia melakukan apa saja. Maka Kakihara menuruti perintah dari Shoko. Sesudah itu, Shoko menyuruh Kakihara menyebut nama sesungguhnya, yaitu adalah Tsubasa. Setelah Kakihara melakukannya, Tsubasa berubah menjadi sosok lain. Lantas keduanya pun bertarung melawan monster panggilan Jun. Sedangkan Chihiro bergegas ke arah Jun. Tetapi dihalau oleh Yuri. Karena situasi tak terkendali, Jun dan Yuri pun memilih pergi dari TKP. Pertarungan Kakihara menyalahkan Chihiro atas perubahan Tsubasa. Menurut Shoko, Tsubasa ini seorang Tsukaima yang tidak bisa lagi menjadi manusia. Ketika melihat Shoko, Eiko mengenalinya bahwa wanita itu adalah penguasa. Kemudian Kotetsu berteriak soal Ikuru dan berhasil selamat. Tiba-tiba, Inuka serta Kaume muncul di sana untuk menolong Ikuru. Sehingga Chihiro pun keheranan mengenali dokter serta perawat yang ada di sana. Kemudian Shoko menginfokan kalau Inuko dan Kaume ini adalah rekan mereka juga. Setelah itu, Shoko membawa Chihiro dan kawan-kawan ke Maldeus Scourge. Setibanya di sana, Shoko menjelaskan tempat itu merupakan benteng suci garis keturunan heroik. Lantas Shoko mengatakan untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan sama pimpinan mereka. Ternyata Dux adalah bos Maldeus Scourge. Kemudian Dux mengatakan bahwa para keturunan heroik bertugas menciptakan dunia baru. Untuk melawan organisasi pembuat keonaran, maka heroik diperlukan. Sementara di pihak organisasi, kekacauan bos mereka bernama Grumen A Shiraki beropini bahwa kematian para keturunan heroik kehancuran bisa ditiadakan. Setelah itu, Chihiro dan kawan-kawan pergi ke rumah sakit. Di sana, Kakihara mencoba memanggil Tsubasa. Akan tetapi, jiwanya telah tertidur. Walau fisiknya Tsubasa, tetapi jiwanya adalah Aero. Perihal tersebut membuat Kakihara menyalahkan Chihiro. Kemudian Chihiro bersedih atas apa yang telah menimpa dirinya, termasuk orang-orang di sekitarnya. Adapun Kotetsu dan kawan-kawan yang hanya memperhatikan wajah murung dari Chihiro. Selanjutnya Chihiro melakukan penghancuran Tokyo agar organisasi kekacauan tidak bisa membuka gerbang untuk menciptakan manusia menjadi monster. Ketika melihat kekuatan yang dimiliki oleh Chihiro membuat Shoko dan lainnya terkesan. Hanya seorang diri Chihiro mampu melaksanakan tugasnya. Menurut Kaume, kekuatan mereka tidak lagi dibutuhkan. Menanggapi ocehan Kaume, Inuka pun berkata, karena mereka belum mampu melakukannya, sehingga tugas berat itu diserahkan kepada Chihiro. Di lain sisi, Jun dan Yuri menghadap Grumen. Di sana, Jun menginfokan gegara ulah organisasi gereja kekuatan tempur organisasi kekacauan melemah. Sebab Jun tidak bisa membuka gerbang. Apalagi penghalang di Tokyo telah dihancurkan. Maka Jun mengatakan mereka perlu bala bantuan. Setelah itu, Jun dan kawan-kawan pergi dari sana. Sebelum Yuri keluar dari ruangan, Grumen memeluknya. Kemudian Grumen mengatakan hanya Yuri yang bisa menyelamatkan dirinya. Lantas Yuri mengiyakan ucapan dari ayahnya itu. Di lain sisi, Kakihara menemui Chihiro dan Kotetsu. Di sana Kakihara mulai memprovokasi Chihiro. Mendengar ucapan Kakihara membuat Kotetsu geram. Sebab Kakihara tak ikut menjalankan misi sesama keturunan heroik. Malahan ia mencari ribut.
Setelah puas mengatai Chihiro, Kakihara pun pergi dari sana. Di lain sisi, Koume mendatangi ruang kerja Inuka. Ketika membuka pintu, Koume melihat Inuka yang tengah terkapar di lantai. Lalu Koume membantu Inuka mengambilkan obatnya. Setelah itu, Inuka meminta Koume untuk pergi tanpanya. Sementara di jalan raya, Tsubaki bergegas ke tempat pertarungan. Tsubaki sangat senang ia dipanggil lagi untuk melaksanakan misi. Sedangkan Chihiro dan kawan-kawan sedang melakukan penghancuran penghalang. Akan tetapi, pekerjaan Chihiro dan kawan-kawan dihambat oleh Jun and the Gang. Ketika mengetahui Jun yang ada di sana, tanpa pikir panjang, Kotetsu langsung menyerang. Koume datang membantu Kotetsu sembari memarahinya karena asal menyerang musuh. Gegara pertarungan itu, Kotetsu terlempar ke bawah. Sementara Koume masih mencoba melawan Jun. Adapun Yuri yang menghadapi Chihiro. Sedangkan Kotetsu bertemu dengan sekutunya Junshi Tsubaki. Adapun Chihiro pekerjaannya terus dihalau oleh Yuri. Meski demikian, Chihiro tidaklah menyerah. Ketika melihat penghalang dengan jelas, Chihiro langsung menghancurkannya. Akibatnya, pancaran serangan itu pun baik Chihiro maupun Yuri berada di dunia lain dipenuhi oleh kabut putih. Lantas Chihiro bertanya kepada Yuri di mana mereka berada. Apakah mereka bisa keluar dari sana? Kemudian Yuri berkata jika memiliki tujuan barulah bisa mereka lepas dari dunia lain. Lalu Chihiro berjalan mencari jalan keluar. Ketika mengetahui Yuri mengikutinya, Chihiro melarang. Meski demikian, Yuri tetap melangkah bersama Chihiro. Di momen itulah Yuri mengutarakan ia rela berada terus di dunia itu, asalkan ada Chihiro. Mendengar ucapan Yuri, Chihiro hanya menganggap sebagai lelucon. Di lain sisi, Koume masih bertarung dengan Jun. Sewaktu Koume hendak membunuh Jun, ia dihalau oleh Haru. Saat mengenai wajah Koume membuat Haru merasa senang. Apalagi dia datang tepat waktu menolong Jun. Perlakuan Haru menyebabkan Koume kesal menantangnya bertarung. Sedangkan Tsubaki berhadapan dengan Kotetsu. Di tengah pertarungan, Tsubaki dan Kotetsu menghentikan perkelahian mereka. Soalnya Tsubaki mengetahui kalau Kotetsu bukan anggota organisasi kekacauan. Gegara Kotetsu menuduh Tsubaki dari organisasi tersebut. Setelah kesalahpahaman hilang, Tsubaki pergi meninggalkan arena sembari memuji kekuatan Kotetsu. Di lain sisi, Yuri bersama Chihiro mencari jalan keluar hingga sampailah di tempat penghalang. Menurut Yuri, disitulah pusat asalnya. Soalnya letaknya sama seperti di dunia nyata. Bila menyalurkan kekuatan bersama di batu tersebut, mereka bisa keluar. Lantas Chihiro mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi, sangat sulit untuk dilakukan. Lalu Yuri membantu cara Chihiro untuk mengendalikan kekuatannya untuk menemukan titik resonansi di batu itu. Walau Chihiro enggan dibantu, Yuri tetap mendukungnya. Meski demikian, Chihiro mengikuti semua arahan Yuri hingga keduanya pun berhasil kembali ke dunia nyata. Kemudian diperlihatkan kenangan masa lalu dari Chihiro. Saat di dunia nyata, Chihiro masih dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Yuri terus memandangi Chihiro. Setelah itu, Yuri hendak pergi dicegah oleh Chihiro. Kemudian Yuri mengatakan hal yang tidak dimengerti sama Chihiro, di mana Yuri menyalahkan semua kejadian atas kesalahan emaknya si Chihiro. Lantas Chihiro mempertanyakan siapa sebenarnya sosok Yuri ini. Selanjutnya, Chihiro meminta Koume pergi dari arena pertempuran. Kemudian Haru mencoba mengejar Chihiro dan kawan-kawan. Akan tetapi, Jun menghentikannya. Soalnya Jun mencemaskan keadaan Yuri. Apalagi Yuri lawan tandingnya dari Chihiro. Setibanya di sana, mereka membahas penundaan misi penghancuran penghalang. Tampak Shouko yang keberatan sebab menurutnya penghancuran seluruh penghalang harus segera diselesaikan. Akan tetapi, Inuka dan Koume memilih beristirahat sebentar dari misi ini. Kalau mereka gegabah, hanya akan mengantarkan nyawa saja. Selang beberapa waktu, Kakihara datang menyatakan protes mengapa ia harus dipanggil untuk rapat yang dia rasa tidak berguna. Selesai berdiskusi, Chihiro curcol kepada Inuka soal Yuri yang menyalahkan ibunya. Kakihara menguping pembicaraan Chihiro dan kawan-kawan menawarkan informasi seputar ibunya Chihiro.
Kemudian Kakihara bercerita ledakan di Yayasan Ilmu Alval di mana emaknya Chihiro menjadi penanggung jawab. Sementara peristiwa itu emak Chihiro tidak diketahui mayatnya. Maka emak Chihiro dinyatakan sebagai orang hilang. Di momen itulah Kakihara mulai memprovokasi dengan mengatain Chihiro membunuh kedua orang tuanya. Sontak saja Inuki berusaha untuk menghentikan kicauan dari Kakihara. Sedangkan Chihiro terkejut mendengar omongan pedas tersebut. Ketika di ruang pasien Ikuro, Chihiro tampak murung. Karena Chihiro mengingat ucapan dari Kakihara. Sewaktu Koume menyuruh Chihiro beristirahat yang tidak digubris sama sekali, lantas Kotetsu berkomentar bahwa ia juga telah meminta hal yang serupa. Tetapi Chihiro hanya diam. Setelah itu Chihiro dan Kotetsu pergi keluar. Di sana keduanya berpapasan dengan Mary Kurokami. Ketika Kotetsu melihat sosok Tsubaki, dirinya langsung memasang posisi menyerang. Lalu Tsubaki meminta maaf soal kejadian yang telah lalu. Lantas Kotetsu berkata dia hampir saja di tangan Tsubaki. Mendengar ocehan itu, Tsubaki pun cuma cengar-cengir aja. Buset. Kemudian Mary bertanya soal insiden pembunuhan, di mana korbannya seperti terlihat dilahap sama binatang buas. Menanggapi ocehan Mary, Konetsu dan kawan-kawan mengira mereka dituduh. Lantas Mary mengklarifikasi bahwa target mereka ini adalah Jun. Sebab pihak kepolisian menduga Jun dalang pembantaian tersebut. Tujuan Mary menemui Chihiro and the gang adalah untuk mencari tahu keberadaan dari Jun. Apalagi keduanya sebagai keturunan heroik yang pernah bertempur sama Jun. Mendengar kata Jun membuat Kotetsu emosian. Kemudian Chihiro mencoba menenangkan Kotetsu. Lalu Kotetsu meminta maaf atas kelakuan kasarnya. Setelah itu Kotetsu mengatakan ia mau ikut Mary dan kawan-kawan mencari Jun. Lantas Mary mengatakan apakah Tsubaki mau mengawasi Kotetsu. Dengan senang hati Tsubaki menyetujuinya. Ketika Kotetsu mengajak Chihiro pergi bareng, ia ditolak. Sebab Chihiro mau pergi ke tempat lain. Dari kejauhan Inuka memperhatikan Chihiro dan kawan-kawan. Setelah itu Chihiro pergi ke rumah yang terbengkalai. Di sana Chihiro memeriksa rumah tersebut. Sementara Kirihara dan Tsubaki mencari informasi mengenai penelitian Alval. Adapun Kotetsu dan kawan-kawan mencari kesana kemari target mereka. Setelah itu Kotetsu dan kawan-kawan beristirahat sejenak sembari membahas pelaku pembunuhan berantai. Menurut Mary, pelakunya kemungkinan lebih dari satu orang. Sementara Inuka yang sibuk dengan penelitiannya mendadak terjadi keanehan pada Inuka. Sehingga ia pun pergi meninggalkan ruang kerjanya. Sementara Kotetsu dan kawan-kawan melanjutkan pencarian mereka. Ketika berada di gang, Tsubaki melihat adanya korban meninggal. Ciri-cirinya sama persis yang dibantai sama pembunuh yang sama dengan kejadian sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba saja Tsubaki disergap sama monster merah. Kondisi Tsubaki sedang terpojok. Kemudian datanglah Kotetsu yang menyerang monster merah. Kemudian sang monster pun pergi dari TKP. Adapun Chihiro yang mencari keberadaan Inuka yang menghilang. Saat berada di suatu tempat, tak sengaja Chihiro melihat sosok Yuri bersama anak-anak. Tampak wajah Yuri sumringah dikelilingi para bocil. Dari kejauhan, Chihiro termangun melihat ekspresi Yuri. Berbeda dari biasanya, di lain sisi Inuka kembali dalam wujud manusianya. Di sana Inuka sedang meratapi kemalangannya. Selanjutnya Mary mendeteksi mayat pembunuhan. Lalu Tsubaki mengatakan hampir saja dirinya meninggoy. Kemudian Mary menanyakan ciri-ciri monster yang menyerang Tsubaki. Menurut Kotetsu, si monster tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan monster bisa menghilangkan hawa keberadaannya. Di lain sisi, kelompok begundal mendapatkan tugas mencari Inuki. Selang beberapa waktu, teman para begundal datang membawa makanan. Ketika teman-temannya tidak menjawab sahutan, orang tersebut memeriksa tempat berkumpul mereka. Setelah melihatnya, ternyata semua temannya pada meninggoy. Sewaktu itulah begundal melihat ke langit tampak bayangan yang sedang terbang di udara. Sementara Chihiro masih mencari keberadaan Inuka. Bahkan Chihiro menelepon Koume untuk menanyakan Inuka. Akan tetapi, Koume berkata Inuka tidak ada di ruang kerjanya. Setelah itu, Chihiro menelepon Souko membahas soal Inuka. Namun Souko juga tidak mengetahui akan keberadaan Inuka. Kemudian Chihiro meminta Souka untuk mencari Inuka.
karena Chihiro mendapatkan mimpi Inuka yang akan mati. Mendengar ocehan itu, Shouko tidak mempercayainya. Malah Shouko mengejek Chihiro. Setelah itu Shouko menutup teleponnya. Sementara Jun and the Gang melihat anggotanya yang pada koit membuat dia sangat kesal. Di lain sisi, Chihiro pergi ke rumah terbengkalai. Di sana Chihiro memikirkan tentang Inuka. Sementara Inuka lagi dicegat sama geng motor. Kemudian Inuka memohon agar para begundal segera pergi. Sebab Inuka merasa dia akan berubah menjadi monster. Namun geng berandalan tidak mau pergi dari sana. Apalagi mereka sudah berjanji pada Jun untuk menyerahkan Inuka. Selang beberapa waktu, Chihiro datang ke sana membawa Inuka pulang. Akan tetapi Inuka tidak tahan lagi mau berubah menjadi monster dan memilih terjun ke laut. Sontak saja para begundal kesal kepada Chihiro yang telah mengacaukan mereka. Setelah itu Chihiro bertemu dengan kawan-kawannya di gereja. Di sana Chihiro dikagetkan sama omongan Kakihara soal Inuka yang pengkhianat. Makanya saat Chihiro dan kawan-kawan mau menghancurkan penghalang diketahui sama pihak musuh. Sontak saja Chihiro tidak percaya sama ocehannya Kakihara. Lalu Kakihara memberitahu bahwa Inuka dan Jun merupakan saudara. Apalagi keduanya sepanti asuhan, di mana panti asuhan tersebut didanai oleh Pondasi Alval. Pemilik pondasi itu adalah Grumman. Kakihara juga memberitahu kalau Yuri ini adalah anaknya si Grumman, sehingga semuanya percaya bahwa Inuka ini adalah seorang pengkhianat. Kemudian Chihiro dan Kaume pergi ke ruangan kerja Inuka. Di sana Kaume mengatakan bahwa ia juga berada di panti asuhan yang sama dengan Inuka. Panti asuhan tersebut sebenarnya menggunakan anak-anak panti sebagai eksperimen mereka untuk penelitian mengubah manusia menjadi monster. Inuka dan Kaume salah satu korbannya. Akan tetapi mereka eksperimen gagal. Makanya bisa selamat. Meski demikian Inuka masih merasakan efek dari eksperimen tersebut. Menurut Kaume, Inuka menginfokan pada pihak musuh supaya anak-anak panti di sana selamat. Alasan Inuka untuk menyelamatkan rumah dan orang terkasihnya. Di lain sisi, Inuka memohon kepada Jun untuk membunuhnya. Akan tetapi Jun menolak permintaan dari Inuka ini. Sementara Kotetsu dan kawan-kawan tak sengaja mendengar anggota geng motor yang menyebut nama Jun. Sehingga Mary meminta mereka memberikan info tentang keberadaan Jun. Namun para geng motor enggan menuruti keinginan Mary and the Gang. Sementara itu, Jun terpaksa mendengar omongan Inuki untuk membunuhnya. Akan tetapi, dicegah oleh Chihiro. Tiba-tiba, Inuki telah berwujud ke wujud monster. Kemudian Chihiro berusaha mengembalikan kesadaran dari Inuka. Sehingga pertarungan di antara keduanya pun tidak terelakkan. Inuka tampak sangat kuat, bukan lawan yang mudah dihadapi. Lantas Chihiro mengeluarkan kekuatan supernya. Namun Chihiro tidak bisa mengendalikannya seperti saat bersama Yuri. Lalu Chihiro menghilangkan kekuatan tersebut. Mendadak Chihiro hilang kesadaran. Akibatnya Raja Merah menguasai tubuh dan pikiran Chihiro. Tiba-tiba saja Inuki kembali sadar mencoba menyelamatkan Chihiro. Karena Inuki tidak mau kejadian dirinya menimpa Chihiro. Lantas Inuki mencoba menyerap kekuatan dari Chihiro. Sontak saja Jun kalang kabut dengan tindakan Inuka. Sebab Inuka bisa mati gara-gara memasukkan kekuatan Chihiro ke tubuhnya. Ketika Jun hendak menolong Inuka tidak bisa. Karena di sekitar Inuka Chihiro terpasang perisai. Kemudian Inuka mengatakan ia tidak ingin Chihiro mati. Sebab Inuka menantikan kekuatan Chihiro untuk melindungi semuanya. Inuka juga berharap Chihiro bisa mengendalikan kekuatan supernya. Alhasil Inuka berhasil menyadarkan Chihiro. Akan tetapi Inuka harus kehilangan nyawanya berubah menjadi kristal merah. Melihat peristiwa itu, Jun pergi dari sana sembari menangisi kepergian saudaranya Inuka. Sementara Chihiro masih syok mengetahui Inuka yang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, Chihiro menyerahkan kristal merah alias Inuka kepada Kaume. Lantas Kaume berkata, akhirnya Chihiro juga yang menemani Inuka di akhir hayatnya. Kaume juga berharap Chihiro tidak menyalahkan dirinya. Sementara Souka menghadap Dux. Souka mengatakan bahwa secepatnya Tokyo harus segera dihancurkan. Apalagi banyak keturunan heroik yang telah mati.
Kemudian Dux berkomentar kalau cuma satu keturunan heroik selamat akan menjadi Raja Merah. Kalau cuma satu keturunan heroik yang selamat akan menjadi Raja Merah. Setelah Dux pergi menghilang, Shoko mengeluarkan senyum sinis sembari bergumam dirinya lah yang akan menjadi Raja Merah. Sementara Jun and the Gang menghadap Grumman, di mana si bos ini mengatakan kalau eksperimen terakhir mereka harus berhasil. Dengan terbunuhnya satu pahlawan heroik memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian si Grumman meminta Jun dan kawan-kawan membunuh keturunan heroik lainnya. Lantas harus setuju dengan permintaan dari Grumman. Begitu juga sama Jun, karena Yuri diam, Grumman pun bertanya, apakah ia setuju melakukan perintah darinya? Segera Yuri mengiyakan permintaan sang ayah. Setelah keluar dari ruangan, Jun menyuruh Yuri untuk tidak melakukan apa-apa. Apalagi Jun tahu bagaimana perasaan Yuri terhadap Chihiro. Maka Jun dan Harulah yang akan mengincar Chihiro. Karena Jun mau membuat perhitungan dengan Chihiro atas kematian Inuka. Di sisi lain, Chihiro berada di rumah yang terbengkalai sembari menatap bunga di pekarangan rumah. Selang beberapa waktu, Yuri datang ke sana. Kemudian Yuri duduk santuy di bangku. Tak lama kemudian Chihiro mendekati Yuri, meminta izin duduk di sampingnya. Setelah itu Yuri memberikan Chihiro minum. Saat meneguknya, Chihiro mengatakan rasa minumannya sangatlah enak. Menurut Yuri, minuman buatan emaknya Chihiro ini lebih maknyus. Di momen itulah Chihiro bertanya mengapa Yuri menyalahkan emaknya. Chihiro juga ingin tahu kejadian masa silam. Lantas Yuri bercerita kalau emaknya Chihiro bekerja sama dengan ayah Yuri. Karena eksperimen mereka gagal, emak Chihiro terbawa ke dunia lain. Kala itu Chihiro dan Yuri berada di rumah terbengkalai itu. Demi mengembalikan emak Chihiro, ayah Yuri berusaha membuka portal ke dunia lain. Makanya segala macam eksperimen digunakan agar tujuan sang ayah berhasil. Semenjak kejadian tersebut, ayah Yuri tidak pernah lagi menatapnya sebagai anaknya, melainkan hanya keturunan heroik untuk memenuhi ambisinya. Selesai mengobrol, Chihiro pun pamit pulang. Ketika di gereja, Chihiro melihat Kotetsu yang dalam bahaya. Sehingga Chihiro bergegas mencari Kotetsu. Sementara Kotetsu bareng Tsubaki naik ke Honda. Keduanya tidak sadar sedang diikuti oleh Jun dan Haru. Adapun tujuan Tsubaki yang mengajak Kotetsu jalan-jalan sebagai ungkapan terima kasih. Tsubaki mau menunjukkan semua tempat favoritnya kepada Kotetsu. Tiba-tiba saja perut Kotetsu kelaparan. Maka ia meminta Tsubaki makan siang bareng. Kemudian keduanya nongki di kafe buat makan. Sedangkan Jun dan kawan-kawan mengawasi keduanya. Lantas Haru berkomentar mengapa tidak menculik Kotetsu saja. Mengapa harus repot-repot memantau? Menurut Jun mereka tidak bisa melakukannya. Sebab Tsubaki wali negara bersamanya. Di lain sisi Chihiro harus bingung karena mencari Kotetsu kemana. Alhasil Chihiro balik lagi ke rumah yang terbengkalai. Ternyata Yuri masih duduk nyantui di sana. Kemudian berkata kalau ia merindukan Yuri. Lalu Chihiro curcol soal mimpinya yang selalu menjadi kenyataan. Di mana ayah Kotetsu dan Inuki mati sesuai dengan mimpinya. Kali ini Chihiro memimpikan Kotetsu. Chihiro tidak menyangka kalau mimpinya mengendalikan kehidupan di dunia nyata. Menurut Yuri, selama Chihiro optimis kesusahan bisa terlewati. Entah kenapa Yuri mempercayai firasatnya soal Chihiro. Mendadak Chihiro mendapatkan telepon dari Kotetsu. Secepat kilat, Chihiro bergegas ke tempat Kotetsu. Rupanya Kotetsu dan Tsubaki tidak membawa dompet mereka. Terpaksa meminta bantuan dari Chihiro untuk membayar tagihan makan siang Kotetsu dan kawan-kawan. Setelah itu Kotetsu dan kawan-kawan meminta maaf atas keteledoran keduanya yang tidak membawa uang sedikit pun. Selagi Chihiro and the Gang mengobrol, Jun dan kawan-kawan mengamati mereka. Ketika mengetahui Chihiro ada di sana, membuat Jun tidak bisa lagi mengendalikan diri mau balas dendam. Lantas Jun membagi tugas bahwa ia menculik Kotetsu. Sedangkan Haru mengatasi Tsubaki. Lalu keduanya pun menjalankan rencana mereka. Kemudian Chihiro mengejar Jun. Sedangkan Tsubaki bertarung melawan Haru. Sementara Chihiro syok melihat posisi Kotetsu yang serupa dengan yang ada di mimpinya. Di momen itulah Jun mengancam akan menusuk jantung Kotetsu bila Chihiro bertindak macam-macam. Lantas Jun terus menyerang Chihiro. Haru kewalahan melawan Tsubaki. Sedangkan Jun terus menyergap Chihiro.
Di sela pertarungan itu, muncullah Yuri yang menolong Chihiro hingga Kotetsu lepas dari cengkraman Jun. Akhirnya pertandingan Yuri dan Jun pun tidak terelakkan. Karena dihadapkan dengan Yuri, Jun memilih menghentikan pertandingan. Lalu Jun bergegas meninggalkan arena yang dipenuhi oleh rasa kesal. Adapun Chihiro yang berterima kasih sebab Yuri telah menolong ia dan Kotetsu. Di momen itulah Yuri berujar ia akan membantu Chihiro bagaimanapun caranya. Menurut Chihiro, tindakan itu dapat membahayakan Yuri. Selanjutnya wali negara bertemu dengan organisasi gereja, di mana keduanya saling berdebat ideologi masing-masing. Ketika Kotetsu, Yuri, dan Sugaru hendak bertengkar, Tsubaki meminta ketiganya tidak bertengkar. Kemudian Chihiro mengatakan dunia bisa diselamatkan tanpa harus menghancurkan Tokyo. Semua yang ada di sana ragu sama pendapat Chihiro. Lalu Yuri muncul di sana atas permintaan Chihiro. Melihat Yuri, Souko langsung mengeluarkan serangan. Segera Chihiro menyelamatkan Yuri. Lantas Chihiro menegaskan kalau Yuri ada di pihak mereka. Di momen itulah Kotetsu membenarkan ucapan Chihiro, di mana Yuri juga telah menyelamatkannya. Ketika mendengar omongan Kotetsu, Tsubaki langsung menyetujui ide dari Chuharu. Menurut Chiharu ini, mereka harus bekerja sama agar misi tercapai. Lantas wali negara lainnya mengikuti Kotetsu. Sementara dari wakil gereja Souko serta Kakihara tidak sependapat. Setelah itu Kakihara bersama Mary pergi minum-minum. Di sana Kakihara menyampaikan ia tidak percaya dengan Kishiro sedikitpun. Apalagi Kishiro membawa kematian kepada orang di sekitarnya. Demi menyelamatkan nyawanya, Chihiro sampai membunuh ayahnya. Menanggapi ocehan Kakihara, Mary mengajaknya untuk melihat kebenaran. Kemudian Mary menunjukkan data-data insiden 13 tahun lalu, di mana kala itu Chihiro ditemukan di rumah musim panas. Saat polisi sampai, keluarganya telah mati, terkecuali Chihiro itu sendiri. Walau Chihiro mengaku telah membunuh ayahnya, tidak menjadikannya sebagai tersangka. Kemungkinan Chihiro waktu itu kebingungan. Apalagi di leher Chihiro ada bekas cengkraman. Sewaktu ayahnya mau membunuh Chihiro namun tidak jadi. Lantas ayahnya membunuh dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Kakihara yakin Chihiro membunuh sang ayah menggunakan pecahan kaca. Kemudian Mary menunjukkan foto di mana ayahnya meminta Chihiro untuk tetap hidup. Lalu Mary memperlihatkan bukti-bukti bahwa Chihiro ini bukanlah seorang pembunuh. Namun tetap saja Kakihara tidak mempercayainya. Kakihara mendapatkan telepon di mana Chihiro memintanya untuk berkumpul di gereja. Lantas Kakihara tidak mau ke sana. Soalnya Kakihara masih syok sama barang bukti insiden keluarga Chihiro dari Mary. Setibanya di lokasi, Mary dan lainnya diberitahu rencana besar dari Grumman dari Yuri. Tujuan Grumman adalah untuk menciptakan gerbang sebanyak mungkin menjadikan manusia monster. Apalagi Grumman ini memiliki alat yang berguna untuk menjalankan rencananya. Akan tetapi, Yuri tidak mengetahui keberadaan mesin itu. Namun Souko tidak percaya sama info Yuri, sebab Souko menganggap Yuri hanya menjebak mereka. Lantas Souko mengatakan bila semuanya mendengarkan Yuri, maka mereka akan menyesalinya. Meski Souko tidak yakin, tetapi Chihiro dan kawan-kawan percaya sama ocehan dari Yuri. Setelah itu Chihiro dan Yuri berjalan-jalan di pekarangan rumah yang terbengkalai. Keduanya mengobrol santuy. Di sela-sela pembicaraan mereka, Yuri memperlihatkan buku karangan dari Shakespeare berjudul The Tempest. Ketika menyentuh buku itu, Chihiro dibawa ke masa lalunya. Tampak ayah Chihiro seperti orang gila semenjak ditinggal pergi ibunya. Mendadak sang ayah mencekik Chihiro. Di lain sisi, Mary mencari bukti keberadaan mesin. Setelah itu, Mary masuk ke TKP. Di sana Mary dikagetkan dengan perempuan yang aneh. Tiba-tiba saja Kak Kaburagi menyerang Mary. Lantas Mary tidak tinggal diam. Ia melawan balik. Di sela pertarungan, Mary terkena sabitan hingga terluka parah. Sementara Chihiro telah bangun dari pingsannya. Setelah itu Yuri dan Chihiro pun pergi menemui geng wali negara serta kelompok gereja. Ternyata mereka kehilangan jejak Mary. Tiba-tiba saja Mary muncul dalam kondisi yang kritis. Tak lama kemudian Mary menghilang dari muka bumi. Sontak saja semua pada kecewa dengan Yuri. Akhirnya mereka mengira Yuri berkhianat. Walau Chihiro menjelaskan Yuri tidak bersalah.
Tidak ada yang mendengarnya, termasuk Kotetsu dan Tsubaki. Mendesak Grumman dan kawan-kawan muncul menjemput Yuri. Di momen itulah, Grumman mengeluarkan statement membuat Yuri menjadi tersangka utama terbunuhnya Mary. Meski Yuri membela dirinya, dukungan dari Chihiro, semua itu tidak berlaku. Akhirnya Yuri putus asa lalu kembali kepada sang ayah. Sedangkan Chihiro tidak berhasil mencegah kepergian dari Yuri. Setibanya di base camp, Grumman memukuli anaknya. Grumman meluapkan kekecewaannya dihianati oleh Yuri. Lantas Grumman berkata tidak ada yang bisa menghalanginya bertemu dengan emaknya Chihiro. Selanjutnya Chihiro dan kawan-kawan minta maaf pada anggota wali negara. Lalu Kotetsu mengembalikan kristal merah alias Mary kepada Tsubaki. Akan tetapi Juri dan kawan-kawan dengan tegas mereka tidak butuh kristal itu. Bagi mereka, Mary telah mati dan tidak akan memaafkan Chihiro and the gang. Setelah itu, anggota gereja berkumpul. Menurut Shoko, jalan satu-satunya adalah segera menghancurkan Tokyo. Di sela-sela obrolan itu, Koume meminta kristal merah milik Mary kepada Kotetsu. Lalu Koume mengatakan kepada Shoko bahwa ia mau melanjutkan penelitian Inuki demi tujuan organisasi. Lantas, Kakihara berkata ia akan melakukan dengan caranya sendiri. Setelah mengatakan perihal itu, Kakihara pergi dari sana. Sementara Shoko sibuk mempengaruhi mereka untuk secepatnya menghancurkan Tokyo agar keturunan heroik tidak punah. Akan tetapi semua anggotanya tidak menggubrisnya. Kemudian Kakihara menelusuri data yang ada di HP. Dengan bantuan Tsubasa, Kakihara pun mencari di mana tempat Mary diserang kala itu. Sementara itu, Chihiro mengikuti Kakihara dan kawan-kawan. Akhirnya Chihiro ketahuan oleh Kakihara. Di sana Kakihara mulai memarahi Chihiro. Meski demikian, Chihiro masih mencoba menjelaskan bahwa ia tidak ingin Kakihara mati. Di perdebatan panjang tersebut, Kakihara mengatakan kalau Chihiro takut bisa mengawasinya. Lantas Tsubasa berkata pada Chihiro bagaimanapun ia akan melindungi Kakihara. Di lain sisi, Grumman membahas soal Chihiro yang kemungkinan menjadi penerus Gureno alias Raja Merah. Sedangkan Koume terus menatap kristal merah Inuki dan Mary. Adapun Kotetsu yang meminta bantuan Tsubaki. Soalnya Chihiro memimpikan kematian dari Kakihara. Kemungkinan Chihiro akan mencari Kakihara untuk menghentikan mimpinya menjadi kenyataan. Lantas Tsubaki menyetujui kalau ia akan membantu Kotetsu menemukan Chihiro dan Kakihara. Sementara Kakihara sibuk memeriksa denah lokasi di mana Mary dibunuh. Ketika melihat keluar jendela, Kakihara mengetahui Chihiro yang berada di bawah. Menurut Kakihara, Chihiro sangat keras kepala. Lalu Kakihara menemui Chihiro. Di momen itulah, Kakihara bercerita kalau ia dulunya korban bunuh diri keluarga. Akan tetapi, Kakihara dikeluarkan paksa dari mobil. Setelah itu, keluarganya akan mati menjatuhkan mobil mereka ke jurang. Sampai sekarang, Kakihara tidak mengerti mengapa ia dibiarkan hidup oleh keluarganya. Lantas Kakihara mempertanyakan mengapa Chihiro tidak menerima perasaan ayahnya dan mati saja. Sebegitunya Chihiro ingin hidup hingga membunuh ayahnya sendiri. Menanggapi hal tersebut, Chihiro pun mengatakan ia sendiri ingin menggantikan kematian ayahnya. Kemungkinan ada alasannya kenapa Chihiro masih hidup. Kemudian Kakihara berujar dia tidak menyukai tatapan gelar Chihiro seperti minta pengampunan atas dosa. Sehingga Kakihara pun tidak bisa memaafkan Chihiro. Setelah puas beradu argumen, Kakihara dan kawan-kawan ke lokasi terbunuhnya Mary. Setibanya di sana, Chihiro and the gang dikagetkan sama penemuan mesin penghalang baru. Menurut Mary, Kakihara percuma kalau Shoko menghancurkan penghalang lama. Karena penghalang baru telah dibuat. Tiba-tiba saja Chihiro dan kawan-kawan mendengar suara. Ternyata bunyi itu berasal dari Kark. Ketika melihat Kark yang ada di sana, Kakihara pun auto terkaget-kaget. Kakihara tidak menyangka pianis terkenal ada di arena. Apalagi Kakihara juga memiliki koleksi Kark. Lantas Kakihara menyatakan kekesalannya karena Kark telah membunuh Mary. Lalu Kark mengeluarkan kekuatannya menyerang Kakihara dan kawan-kawan. Segera Tsubasa berubah wujud dan menyerang pembela Kark. Akan tetapi Tsubasa berhasil dilukai oleh pembela. Sementara itu Chihiro mencoba menyerang Kark. Namun Chihiro terkena halusinasi buatan Kark. Sehingga Chihiro melihat ayahnya, Inuka serta Mary menahan kakinya.
Sontak saja Chihiro jadi histeris, tidak fokus bertanding. Bahkan Chihiro tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Melihat situasi buruk tersebut, Kakihara berusaha membuat Chihiro tenang, bisa mengendalikan kekuatannya. Karena Chihiro terkena kekuatan Karga, jiwanya pun terjerat. Lantas Kakihara mencoba melepaskan ikatan Chihiro. Akan tetapi, Kakihara mendapatkan serangan. Meski demikian, Kakihara tidak menyerah, tetap berusaha menolong Chihiro. Lalu Kakihara diserang lagi. Namun dihalau oleh Tsubasa, sehingga Tsubasa pun terkena sabetan. Sebelum menghilang, Tsubasa mengatakan Kakihara harus hidup. Sepintas Kakihara terbayang di mana keluarganya hendak melakukan bunuh diri. Di momen itulah emaknya Kakihara meminta dia untuk tetap hidup. Setelah itu emaknya melempar Kakihara keluar mobil. Dengan begitu Kakihara selamat dari kematian. Kemudian Kakihara mengungkapkan bahwa Chihiro bukanlah seorang pembunuh. Semenjak Mary menginfokan bukti baru soal insiden bunuh diri keluarga Chihiro, ia mencari tahu lanjutannya. Akhirnya Kakihara mendapatkan jawaban bahwa ayah Chihiro tidak tega membunuh anaknya, sehingga ayah Chihiro menusukkan pecahan kaca ke perutnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayah Chihiro meminta anaknya tetap hidup. Jadi Chihiro ini tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri lagi. Kemudian Kakihara terkena serangan, terluka sangat parah. Sementara Eiko mencoba melawan musuh. Namun Kark begitu kuat. Selang beberapa waktu, Kotetsu ditemani Tsubaki datang ke arena. Lantas Chihiro mengabarkan bahwa Karklah yang telah membunuh Mary. Sontak saja Tsubaki dan kawan-kawan auto kesal. Ia langsung mengejar Kark. Akan tetapi Kark berhasil kabur dari sana. Sedangkan Kakihara menyampaikan pesannya kalau ia Inuka Mary, ayah ingin Chihiro tetap hidup. Setelah mengatakan hal itu sembari menangis dan menyebut nama Tsubasa, Kakihara menutup mata selama-lamanya. Sontak saja Chihiro menjadi histeris. Di lain sisi, Shouko menghadap Dux yang membahas soal gereja yang tidak akan bisa mencegah organisasi kekacauan. Lantas Shouko berkomentar ia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Selanjutnya, Grumman sedang mengecek lokasi konser yang akan digunakan oleh Kark. Grumman berharap bagaimanapun konser harus berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Ketika melihat lubang besar di dekat panggung, Jojon mempertanyakan lubang itu. Menurut Grumman, untuk menciptakan panggung yang menakjubkan, diperlukan adanya reka cipta yang baru. Di mana Grumman menganggap lubang itu adalah penemuan barunya. Di mananya tempat itu akan diletakkan penghalang terakhir. Di lain sisi, Shouko dikejutkan dengan kehadiran anggota wali negara di gereja. Shouko tidak menyangka wali negara mau kembali bekerja sama dengan pihak gereja, apalagi setelah insiden Mary. Lantas Tsubaki dan kawan-kawan mengatakan mereka tidak seperti Maria yang bergerak sendirian. Mereka akan melaksanakan misi sesuai dengan aturan. Lalu Shouko mulai menceramahi soal pemikiran Chihiro yang bisa mengubah takdir. Lalu Shouko meragukannya, Chihiro yakin dia bisa melakukan keinginannya. Sementara di markas organisasi kekacauan, bawahan Grumman bersiap-siap membawa mesin penghalang ke lokasi konser Kark. Kemudian Grumman meminta kepada Jun untuk mengawasi ke-6 mesin penghalang. Sontak saja Jun tidak senang soal itu. Sebab bila dia ditugaskan demikian, maka Jun tidak akan bisa membalaskan dendam pada Chihiro. Lantas Grumman berkomentar ia tidak ingin gara-gara dendam Jun membuat rencananya berantakan. Bahkan Grumman mengancam akan membinasakan Jun bila tidak menuruti perintahnya. Setelah itu Jun pun sangat kesal pergi meninggalkan ruangan. Ketika berpapasan dengan Yuri, Jun mengatakan seharusnya waktu itu dia membunuh Yuri. Sementara Yuri hanya terdiam mendengar ocehan dari Jun. Sewaktu Jun tidak ada lagi, Haru menyatakan protesnya kepada Yuri hingga vas bunga yang Yuri bawa pun pecah. Kemudian Haru pergi menemui Tsubaki memberikan selebaran tersebut. Setelah itu Haru pergi dari sana. Lalu Tsubaki membawa kereta itu ke gereja untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Mengenai informasi dari Haru, berdasarkan berita tersebut bahwa organisasi kekacauan hendak menjalankan bencana besar kedua. Lantas Kaume bertanya mengapa mereka memberitahu info penting itu. Menurut Chihiro, kemungkinan pihak musuh menentang mereka. Akan tetapi, bila kelompok gereja berada di lokasi, maka organisasi kekacauan akan mengubah penonton menjadi monster. Buset! Mendengar hal itu, Shouko berujar Tokyo akan dalam bahaya dikelilingi roh alias monster.
Kemudian Chihiro berpendapat untuk mengubah para penonton menjadi monster. Mereka harus menggunakan resonansi. Kemungkinan musik yang dimainkan oleh Kark berfungsi sebagai resonansinya. Apabila mereka melawan Kark sebelum konser dimulai, Chihiro dan kawan-kawan bisa menyelamatkan para penonton. Mendengar ujaran Chihiro membuat Kotetsu dan kawan-kawan setuju atas rencana tersebut. Sebab itu adalah cara teraman meminimalisir korban jiwa. Di lain sisi, Haru menjumpai Jun yang mengatakan kalau dia sudah menginfokan soal konser kepada Chihiro dan kawan-kawan. Dengan begitu, Jun bisa balas dendam pada Chihiro. Karena Haru tidak tahan bila Jun frustasi. Sementara Chihiro dan kawan-kawan telah tiba di TKP. Sedangkan Kark mengubah anggota geng motor menjadi monster. Selagi Chihiro dan kawan-kawan melawan para monster, Kark masuk mulai konsernya. Adapun Haru yang nimbrung di pertandingan membogem Chihiro. Ketika melihat Akari di sana, Haru bertanya-tanya. Lantas Akari memohon Haru untuk menghentikan perbuatannya yang telah salah jalan. Tiba-tiba saja Chihiro KW menampakkan wujudnya. Di mana Chihiro KW ini merupakan senjata Akari. Sedangkan Chihiro asli yang berada di ruang konser, ketika hendak menyerang Kark, dihalau oleh Jun. Sehingga pertarungan keduanya pun tidak terelakkan. Selagi Chihiro dan Jun berkelahi, Kark berhasil mengubah para penonton menjadi benih-benih monster. Di sela-sela pertarungan, Chihiro mengeluarkan kekuatan Guren no Ou alias Raja Merah. Semuanya terkaget-kaget sama kekuatan Chihiro. Adapun Kark merasa takjub bisa menatap langsung Guren no Ou. Sementara Jun merasa dia tidak akan pernah menang melawan Chihiro. Di benaknya Jun berpikir kalau Inuki lebih memilih mati di tangan Chihiro daripada Jun. Cara Chihiro down, gegara dia tidak bisa menyelamatkan para penonton. Jun mengambil kesempatan untuk membunuh musuhnya. Akan tetapi Kark tidak mengizinkan dan malah menusuk Jun menggunakan sabit kematiannya. Melihat Jun koit, amarah Haru membeludak. Sehingga Haru menyerang Kark. Namun Haru bukan lawan tanding Kark, hampir terkena sabit kematiannya. Berhubung Akari menjadi tameng, Haru masih selamat. Sontak saja Haru syok menatap Akari yang sekarat. Lantas Kark memandang cinta kedua insan yang membuat Haru ikutan mati bersama Akari. Peristiwa naas itu menyebabkan Eiko dan yang lainnya down. Kemudian Chihiro mengecam keras tindakan yang semena-mena dari Kark mengambil nyawa manusia. Kemudian Chihiro mengeluarkan kekuatan lain dari Guren no Ou. Sementara di kejauhan, Kotetsu memperhatikan kekuatan Chihiro. Menurut Tsubaki itu bukanlah Chihiro, melainkan si Raja Merah alias Guren no Ou. Setelah itu Kark mengatakan pada Chihiro tidak takut akan membunuh ribuan nyawa di dalam tubuh monster. Lantas Chihiro berkata kalau monster itu tidak akan kembali ke wujud manusia. Menanggapi pemikiran Chihiro, Kark memprovokasinya untuk menggoyahkan opini itu. Kark mengira Chihiro akan kebingungan bila ia mengatakan ada cara yang bisa mengembalikan wujud monster. Lalu Kark menggunakan si monster menyerang Chihiro. Sontak saja Kotetsu dan kawan-kawan auto panik. Akan tetapi tembakan musuh tidak melukai Chihiro sama sekali. Malahan Chihiro yakin dengan dirinya sehingga dapat memusnahkan para monster tanpa keraguan. Chihiro juga berkata ia akan menanggung beban membunuh banyak nyawa di dalam tubuh si monster. Alhasil Kark sangat kagum dengan kekuatan dan ketegasan Chihiro. Ketika Chihiro menghajar, Kark menghilang. Kark sempat mengatakan kalau ia menantikan masa depan ciptaan Chihiro. Sementara Souko menggila, merasa mimpinya ini jadi kenyataan soal menguasai Guren no Ou. Sebab selama ini Souko hanya memenuhi hasrat keinginan pribadi saja dengan mengandalkan Chihiro dan kawan-kawan. Di lain sisi, Grumman meminta bantuan putri lainnya, Seichiyo. Karena lagi-lagi rencana Grumman gagal menciptakan bencana besar kedua. Entah kenapa Grumman berterima kasih segala pada emaknya Chihiro itu. Selanjutnya Souko merasa benci kepada Chihiro yang telah mengambil pujian darinya. Souko meyakini dialah yang mencegah bencana besar kedua. Seharusnya Guren no Ou adalah miliknya. Maka Souko berpikir harus membunuh Chihiro dan lainnya. Akan tetapi rencana Souko tidak bisa dijalankan. Sebab Souko mati di tangan Kark. Di lain sisi, Grumman dan Boude Ryo memprovokasi Yuri dengan memutarbalikkan fakta bahwa Chihiro ini adalah pembunuh Jun dan Haru. Di momen itulah, baik Grumman maupun Ban menghasut Yuri bahwa Chihiro bisa mati bila terus menggunakan Guren no Ou. Grumman juga mengatakan tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikan Guren no Ou, termasuk Chihiro.
Maka pilihan Yuri mau menyelamatkan Chihiro atau membiarkannya meninggoy. Setelah itu Yuri menemui Chihiro di rumah terbengkalai. Awalnya obrolan keduanya berjalan lancar, namun pada akhirnya harus berakhir dengan pertikaian, di mana Yuri gagal membujuk Chihiro untuk berhenti bertarung. Lantas Eiko menyerang Yuri dan hendak membunuhnya. Mendadak Eiko mati seolah-olah Yuri membunuhnya. Alhasil Chihiro mengira Yuri tega membantai Eiko. Padahal Yuri sendiri tidak tahu mengapa senjatanya bisa menembus tubuh Eiko. Sehingga Yuri memilih kabur dari sana. Di lain sisi, Grumman and the Gang menerbangkan pusaka penelitiannya dengan mengaktifkan semua penghalang demi membuka paksa gerbang menuju dunia lain. Demi tujuan Grumman yang bisa menemui Mitsuki tercintanya alias emaknya Chihiro. Sementara Chihiro dan kawan-kawan tengah bersiap bertarung melawan organisasi kekacauan. Selanjutnya Chihiro bertarung melawan Clark menggunakan Guren no Ou. Lantas Clark kewalahan menghadapi Chihiro. Akhirnya Chihiro berhasil membunuh monster ular. Chihiro juga membantai Asmedos milik Clark. Setelah giliran Clark di bumi hanguskan oleh Chihiro. Di lain sisi Tsubaki dan Kotetsu mendapatkan bantuan dari Julia serta Suruga. Sementara Chiyu mengatakan Grumman munafik. Sebab Grumman selalu mengatasnamakan cinta demi keinginan pribadinya. Mendengar hinaan Chiyu, Grumman merasa kesal sembari tertawa gila pergi dari sana. Kemudian Koume bertarung melawan Chiyu. Walau kesulitan menghadapi Chiyu, namun akhirnya Koume berhasil menghajar musuhnya. Kemudian Koume meminta Chiyu untuk menghentikan mesin. Namun Chiyu tidak bisa mengendalikan lagi, sebab mesin tersebut di luar kendali. Karena Koume tidak fokus lagi, Chiyu menendangnya hingga tergeletak di lantai. Akhirnya gerbang dunia lain pun terbuka. Di sisi lain, Grumman menghina Chiyu. Lantas Grumman berkata ia akan segera menemui Mitsuki. Lalu Ban menendang Grumman ke gerbang, sehingga pria tua jahat menghilang ke dalam gerbang. Sementara Chihiro bertanya pada Duke secara memusnahkan gerbang. Lantas Duke berkata kekuatan Guren no Ou yang bisa menghancurkan gerbang. Setelah itu Chihiro menuju ke gerbang, akan tetapi dihadang oleh Yuri, sehingga pertarungan pun tidak terelakkan. Ketika Yuri menggores pipi Chihiro membuatnya sadar dia telah salah. Alhasil Yuri dan Chihiro pun berdamai. Melihat kedua sepasang kekasih telah baikan, Ban berpindah tempat ke wilayah lain. Sedangkan Yuri tidak menghalangi Chihiro dan menembus gerbang. Meski demikian, Yuri minta ikut ke sana. Kemudian Chihiro bersikap seolah-olah akan membawa Yuri bersamanya masuk ke gerbang. Setibanya di dekat gerbang, Chihiro melepaskan tangan Yuri. Alhasil Yuri pun terhempas. Sebelum menghancurkan gerbang, Chihiro mengatakan tidak ingin bila Yuri mati. Karena bagi Chihiro di muka bumi ini yang terpenting adalah Yuri. Lalu Chihiro berpesan Yuri harus tetap hidup. Setelah usai berbicara, Chihiro melenyapkan gerbang bersamaan dengan dirinya. Akhirnya langit menjadi cerah. Kabut merah menghilang seketika dari Tokyo. Tampak Kotetsu bersama Tsubaki menatap langit cerah. Sementara Chiyu dan Koume tidak bertengkar lagi melihat langit yang sama seperti Kotetsu dan kawan-kawan. Setelah itu terlihat Tsubaki dan kawan-kawan yang tengah membawa perlengkapan ke rumah musim panas. Sedangkan Koume maupun Chiyu berada di ruangan penelitian, di mana Koume menatap kristal merah. Adapun Yuri yang sedang duduk santuy di rumah terbengkalai. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Memiliki plot yang unik sekaligus secara instan mengundang keingintahuan penonton untuk mengikuti perjuangan si MC beraneka ragam karakter yang menjadi inti utama di anime ini. Tentunya selalu menyajikan sesuatu yang beda. Alur ceritanya pun berlanjut tentang keseharian mereka cuy. Dibantu khayalan-khayalan fantasi dan secara overall si anime ini layak banget buat ditonton. Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah stay menonton video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian.